Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan Onti yang cita-citanya jadi pelakor. Pelakor. Anjay. Oke deh, halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Doain bro. Iya, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan selalu menjadi kebahagiaan untuk orang-orang Anda. Orang-orang ada sih. Oh iya sih, mungkin orang terdekat kali ya. Iya, Iya, orang iya, terdekat. oke, amin. Oke deh, seperti biasa kita bakal nemenin kalian lagi nih coy dengan sebuah film yang berjudul Last Caution. Jadi film ini tuh menceritakan tentang gadis cantik yang rela menjadi pemuas pak tua demi mendapatkan cincin berlian limited edition. Waduh, limited edition nih berlian. Ini kagak paham gua. Oke deh, daripada penasaran, mending penasaran aja ya Iya kan. betul, mending langsung saja tarik mon. Intro. Film dimulai di Jepang, di mana kita diperlihatkan seorang gadis pemalu yang bernama Wong Xiaxi. Dia pergi dari Shanghai ke Hong Kong untuk berkuliah di Universitas Lingnan. Di sana Chia bertemu dengan mahasiswa lain yang bernama Kwang Yumin. Dia mengajak Chia untuk bermain drama bertema patriotik. Chia terpilih menjadi pemeran wanita utama dan pertunjukan drama itu berhasil mendapat banyak apresiasi. Yumin juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Chia karena perfect dalam memerankan perannya. Yumin memiliki jiwa patriotik yang sangat besar karena kakaknya yang masuk militer meninggoy dalam peperangan. Setelah pertunjukan drama itu, Yumin ingin memberikan dukungan yang lebih besar lagi bagi perlawanan terhadap pendudukan Jepang, di mana Yumin berencana untuk meng-COD-kan nyawa pejabat tinggi bernama Tuan Yi. Dia adalah pejabat tinggi pemerintahan yang mengurusi hal intelijen. Chia dan teman kampus lainnya setuju untuk ikut andil dalam merencanakan peng-COD-an itu. Mereka memanfaatkan teman sekampung Yumin yang bekerja sebagai anak buah Tuan Yi untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Rencana itu pun mereka lakukan saat liburan kuliah agar leluasa untuk bereaksi. Nah, dalam rencana itu mereka mendapatkan peran masing-masing. Ada yang menjadi Tuan Ma, Nyonya Ma, supir, dan ART, di mana Chia berperan sebagai Nyonya Ma. Mereka bahkan menyewa rumah mewah untuk melengkapi dramanya. Chia juga sering berkunjung ke rumah Tuan Yi untuk bermain mahjong dengan istrinya. Hal itu membuat Chia berhasil PDKT dengan Tuan Yi dan istrinya itu. Oke. Sampai suatu hari Tuan Yi pun mengajak Chia untuk makan malam berdua. Lalu saat Tuan Yi mengantar Chia pulang, ternyata semua temannya sudah bersiap dengan senjata masing-masing untuk men-COD-kan nyawa Tuan Yi. Tapi Tuan Yi sangat waspada, di mana dia tetap tidak mau masuk rumah saat sudah dipancing. Hal itu membuat rencana mereka gagal, dan di sana mereka sadar kalau Tuan Yi sudah menyukai Chia karena kecantikannya. Wah, saya pun juga sih. Dan cepat atau lambat pasti Chia akan beradu mekanik dengan Tuan Yi. Chia yang merupakan gadis polos pun terpaksa beradu mekanik dengan temannya yang sudah berpengalaman agar saat adu mekanik dengan Tuan Yi, Chia sudah lihai. Waduh, latihan dulu. Beruntung sekali temannya. Tapi gak lama kemudian Chia mendapat kabar kalau Tuan dan Nyonya Yi akan segera pergi dari Hong Kong menuju ke Shanghai. Hal itu membuat kelompok Chia dan Yumin segera merapikan rumah sewaan itu dan pergi dari sana karena mereka sadar kalau kesempatan untuk menghabisi Tuan Yi sudah hilang. Dan saat sedang berberes, tiba-tiba ada anak buah Tuan Yi yang membocorkan rahasia mereka ke Tuan Yi, dan hal itu membuat mereka terpaksa men-COD-kan nyawa orang tersebut. 3 tahun kemudian setelah kejadian itu, Chia pun kembali ke Shanghai. Pada suatu hari ketika Chia akan keluar rumah, dia bertemu dengan Yumin, di mana dia merayu Chia untuk kembali bergabung dalam kelompoknya. Chia pun setuju dan kembali berperan sebagai Nyonya Ma. Dia diatur untuk tinggal di hotel, tempat Nyonya Yi sering bermain mahjong. Di sana mereka pun akhirnya bertemu kembali. Nyonya Yi menawarkan Chia untuk tinggal di rumahnya daripada di hotel.
Tentunya Chia tidak menyia-nyiakan tawaran itu untuk melancarkan aksinya meng-COD-kan nyawa Tuan Yi. Pada suatu hari, supir pribadi Tuan Yi menjemput Chia untuk pergi ke bioskop. Tapi bukannya mengantarnya ke bioskop, supir itu malah membawa Chia ke sebuah rumah di mana Tuan Yi sudah menunggunya untuk beradu mekanik. Wanyai. Kemudian keesokannya ketika Nyonya Yi pergi untuk menjenguk temannya yang sakit, Tuan Yi semakin nafsu pada Chia dan merasa semakin jatuh cinta padanya. Chia yang dari awal hanya sandiwara pun menambahkan cerita kalau dirinya dan Tuan Ma akan segera kembali ke Hong Kong. Hal itu membuat Tuan Yi semakin masuk ke dalam perangkap, di mana dia menjanjikan Chia akan membelikannya apartemen. Asik. Sejak saat itu rencana peng-COD-an nyawa Tuan Yi semakin bikin greget. Kelompok Chia dan Yumin berharap apartemen yang diberikan Tuan Yi pada Chia tidak akan seketat seperti rumah Tuan Yi dan istrinya. Yumin yang sudah tidak sabar untuk menghabisi Tuan Yi pun memaksa atasannya untuk segera meng-COD-kan nyawanya. Tapi atasan itu malah bilang kalau mereka akan mengulur waktu untuk mengorek semua informasi lewat rayuan Chia. Anjay. Sementara itu, Chia sudah mulai tertekan dan frustasi karena dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu pria tua yang akan dihabisi teman-temannya itu. Hal itu membuat Yumin merasa bersalah pada Chia dan memutuskan untuk meminta maaf. Mereka pun saling menyodorkan bibir. Kemudian tibalah hari di mana mereka akan men-COD-kan nyawa Tuan Yi. Chia pun mengajak Tuan Yi untuk mengambil cincin yang telah dipesan. Di luar toko perhiasan, teman-teman Chia sudah bersiap dengan pistolnya masing-masing. Tak lama setelah Chia memakai cincin pemberian Tuan Yi, Chia menjadi luluh dan berubah pikiran. Chia menyuruh Tuan Yi untuk segera pergi dari sana, dan hal itu membuat Tuan Yi sadar kalau Chia adalah seorang mata-mata. Setelah Tuan Yi menyelamatkan diri, tak lama kemudian polisi datang dan sudah memblokade wilayah itu untuk menangkap kelompok Chia. Chia yang tahu kalau dia dan kelompoknya akan ditangkap pun bersiap untuk menelan pil bundir. Tapi Chia memutuskan untuk membiarkan polisi itu menangkapnya. Chia dan teman-temannya yang tertangkap pun dieksekusi di daerah pertambangan utara Shanghai. Di sana, Chia dan Yumin saling menatap tanpa mengatakan sepatah kata apapun sebelum menjemput ajal mereka. Waduh. Sedangkan di rumah, Tuan Yi menangis karena Chia, dan hal itu ketahuan Nyonya Yi yang bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Tuan Yi tidak menjawab dan hanya menyuruhnya untuk bermain mahjong saja. Tuan Ma juga meminta istrinya itu untuk mengatakan kalau Chia sudah kembali ke Hong Kong jika teman-temannya menanyakan keberadaannya. Dan film pun selesai. Dan filmnya pun selesai. Sangat sad ending. Sad ending ternyata. Iya, bad ending sekali. Kenapa gue endingnya merasa ya ampun, Chia, Chia, kamu, ya ampun, hidupmu cuman baru aja mulai gimana? Baru aja mulai sadar kalau lu ternyata jatuh cinta sama si Tuan Yi, ternyata ketangkep polisi ya kan. Lu lagian lu aneh-aneh sih. Ya aneh-aneh sih, bener. Maksudnya iya bener kamu sadar jatuh cinta tapi dalam bentuk pelakor masalahnya. Masalahnya sih iya, tapi ya Tapi gimana? gak apa-apa, itu perjuangan ini bukan masalah itu, masalah ini perjuangan untuk memerdekakan benar. negaranya. Memerdekakan negaranya, dia niatnya mau ngebunuh, udah ini merasakan enaknya gak jadi dia gitu. Kan aneh. Iya. Ya gimana ya menurut kalian tentang film ini, coy? Menurut kalian gimana? Gue mau tahu ulang sih. Ya namanya cewek ya, cepat atau lambat pasti baper lah ya, apalagi kalau mereka udah di adu mekanik gitu. Biasanya tuh ya psikologi mengatakan ketika cewek itu udah adu mekanik, dia akan lebih cinta kepada pasangannya, biasanya seperti itu, apalagi yang belum pernah ya kan. Makanya biasanya pernikahan awal itu anget-angetnya, ya enggak Rud? Iya betul sekali, masih hangat seperti tempe goreng yang dibawa tadi. Makanya dia si Chia itu jadinya malah jatuh cinta. Dia jatuh cintanya bukan sama si Yumin tadi, tapi malah sama si Mas si Tuan Yi, karena Tuan Yi mungkin lebih berpengalaman dan lebih perkasa mungkin. Betul. Bukan sama yang temannya yang pertama tadi juga. Bukan juga. Enggak, itu enggak ada ininya udah deh. Mungkin ya entahlah. Ya ada pesan yang ini pesan-pesannya adalah ada ya pesan gak sih?
Pesannya adalah tetaplah berjuang meski tidak ada gunanya. Ya udah itu dulu dari saya. Meskipun- Rudi cabut undur. Meskipun Anda tidak berguna tapi tetaplah berjuang. Terima kasih udah Terima berjuang kasih. sampai sekarang. Terima kasih udah berjuang sampai sekarang. Oke, nah, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari kita dan pamit GG. Iya. Terima kasih udah nonton video ini. Saya Rudi cabut undur. Mau undur-undur. Dan See you goodbye, next time bye-bye. dan dadah. Setelah pertunjukan drama itu, Filmnya belum dimulai. Film dimulai dulu. film dimulai di Jepang, di mana kita diperlihatkan seorang gadis pemalu yang bernama Wong China. Wong Chia. Wong Xia. Chia akan keluar rumah. Dia bertemu dengan Yumin. Yumin. Beda itu. Yumin. Yumin kan yang jualan lotek depan. Aku utang 2000 Ci. Tapi bukannya mengantarnya ke bioskop, Supri. Di luar toko perhiasan, teman-teman Cia sudah bersiap dengan pistolnya masing-masing. Gak lama setelah Cia memakan cincin, Memakai cincinnya dimakan.